Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Fatur Rahman dengan NRP 204024143. Di sini saya ingin menjelaskan tentang rangkaian pneumatik, di mana di sini ada studi kasus. Ketika start ditekan, maka akan mengaktifkan konver buat dengan K1. Dan ketika sensor tersentuh, maka akan mengaktifkan Y1 yang akan membuat aktuator 1 bergerak maju. Dan ketika aktuator sensor A2, maka akan membuat aktuator 1 mundur. Dan itu akan berulang sebanyak hitungan pointer yang sudah ditentukan. Nah, di sini saya menentukan rangkaiannya dengan 3 ya untuk pointernya. Terus setelah hitungan counter terpenuhi, berarti setelah hitungan 3 terpenuhi, maka akan mengaktifkan K3 yang kemudian mengaktifkan Y3 sehingga aktuator 2 bergerak maju dan di sisi lain akan membuat konver dan aktuator 1 berhenti bekerja. Dan ketika aktuator menyentuh sensor B2, maka aktuator bergerak mundur dan mengaktifkan timer. Timernya saya di sini memasang 3 detik yang nantinya akan membuat konver kembali setelah 3 detik dan aktuator 2 kembali ke posisi semula terlebih dahulu. Nah, maksudnya di sini adalah eh, ketika B2 itu udah kembali pada posisi B0 atau B1 itu timer akan berjalan terus akan looping ke sistem yang pertama tadi counter. Nah, di sini buat simulasinya daftar komponennya ada ini ya, dua double acting single dua double acting silinder 5/2 Y solenoid valve, satu kompresor, satu air service unit. Ini bisa dilihat aja. Oke, kita langsung aja ke rangkaiannya. Nah, di sini buat rangkaian eh, langsung saja kita play. Setelah di play, nah ini tiga kali. Oh, maaf tadi saya mengatur timernya 5 detik. Oke, jadi di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ada start. Ini buat mengalirin arus sementara pada awal-awal tadi. Terus habis itu setelah arus kena, dia akan menyalakan K1 atau relay 1 dan itu membuat K1 di sini. Terus dari K1 ini tadi dia akan ngalir lagi ke sini karena ini aktif. Ngalir ke sini habis itu dia ngaktifin K2. Kita lihat aja di single stepnya. Setelah A2 aktif, maka K3 pun juga aktif di sini. Terus ini buat maju lagi. Dan maju ini dia bakal aktifin K2. Nah, di sini pun ada rangkaian buat nge-trigger yaitu Y1 itu buat sensor ini apa buat triggernya di sini dan Y3 itu buat triggernya pas dia kembali nanti. Pada saat pas dia udah kedorong mundur, dia tuh baru nyala Y1 sama Y3-nya gitu. Dan di sini pakai K2 sama K3, terus K5, K6. K2 ini buat dia ngemajuin dari posisi awal yaitu A1 dan K3 ini buat ngembaliin dari posisinya yaitu A2 ke A1. Itu. Kita lanjut lagi. Setelah A2 ini nyala, K3-nya ini nyala, dia mau ngembaliin ke posisi A1 lagi. Setelah A1, dia tuh bakal ke rangkaian counter ini. Bakal ke rangkaian counter ini dan menambah hitungannya. Jadi kalau dia udah 3, nanti timernya bakal on. Setelah 3 terus habis itu si silinder B ini akan maju mundur habis itu baru si timer ini on. Nah, ini sudah menyentuh B2, terus K6-nya ini ke trigger, habis itu K6 itu bakal sama kayak K3 itu di fungsinya buat ngembaliin dari B2 ke B1. Sebaliknya K5 itu buat dari posisi awal yaitu B1. Nah, setelah dia maju mundur terus sampai ke B1,
nanti bakal ngaktifin K7. Nah, di sini K7 itu setelah relay K7 diaktif, ini bakal jadi close dan ini akan menyalakan timernya yaitu sebanyak 5 detik. Nah, di sini fungsi K7 itu sebagai timer ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa K2 itu sebagai pendorong dari A1 ke A2, terus K3 itu sebagai pembaliknya. Kok bisa sebagai pembalik? Ya ini karena ini terhubung langsung dengan Y1, di mana Y1 itu posisi awal. Terus K5 itu sama kayak K2 dan K6 itu sama kayak K3. Di sini K7 fungsinya buat counter. Nah, setelah counter aktif gimana? Setelah counter aktif, dia akan menghitung sampai 5 detik. Habis itu dia kembali normal. Kita coba lagi. Kita tekan button, hitung dia sampai 5 detik. Di sini on semua. Habis itu lagi ini bakal terus menerus seperti ini. Sekiranya cukup penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.